When you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. Well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah, that's right. Let's go. Yeah, when you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All of this cloud and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away, yeah. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. Well, all you really... Hi guys, welcome back to my channel, Captain Rap. We are having bad weather at the moment. Strong wind and high swell you can see in the sea, and right now the vessel steaming up and down guys. Anyway, di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara berolah gerak atau bermanuver kapal pada waktu sandar, baik itu sandar di pelabuhan, kalau di offshore itu sandar di platform, ataupun di bars, ataupun sesama kapal, maupun ketika berolah gerak. Nah, cara yang akan saya bagikan ke teman-teman ini mulai dari cara yang paling dasar sekali, sehingga nanti teman-teman tidak terlalu sulit untuk memahami. Dan saya yakin pasti akan paham setelah menonton video ini. Jadi pantengin terus video ini, saya akan bagikan triknya bagaimana untuk cara mudah memanuver atau mengolah gerak kapal. Sebelum saya masuk ke penjelasan mengenai cara berolah gerak, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman ya. Baik, saya akan mulai dari yang paling awal sekali. Jadi sebelum memulai untuk olah gerak, ketika teman-teman naik ke atas kapal, khususnya bagi teman-teman yang pemula yang baru akan belajar mencari pengalaman ya, bagaimana cara mengolah gerak kapal, khususnya untuk orang dek ya teman-temannya, baik itu mualim maupun seorang kapten. Yang paling pertama teman-teman harus ketahui adalah jenis daripada engine atau mesin daripada kapalnya teman-teman tempat bekerja nantinya. Oke, jadi kalau kapal-kapal besar seperti tanker, bulk carrier, kargo itu biasanya menggunakan single engine, satu engine. Ada kapal yang menggunakan 2 engine, 3 engine, bahkan 4-5 engine juga ada teman-teman. Jadi kalau kapal-kapal yang beroperasi di offshore itu biasanya lebih dari 1 engine ya, minimum 2 engine ya. Itu yang pertama harus diketahui. Kemudian yang kedua adalah device atau komponen yang paling mendasar yang harus ada, yang tentunya dibutuhkan untuk berolah gerak ya. Jadi device itu berbeda-beda. Device yang saya maksud itu komponen yang harus ada, yang paling mendasar itu adalah tentu adalah ya, throttle engine atau mesin ya, handle mesin, kemudian steering ataupun kemudi, dan juga bow thruster. Bow thruster ini sebagai pelengkap ya teman-teman, untuk mempermudah sebenarnya dalam berolah gerak. Yang paling utama sekali harus ada tentu ya, throttle engine, mesin maupun kemudi, karena ini nanti yang mengarahkan kapal dan memastikan kapal itu untuk bergerak maju, mundur, ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau ada bow thruster ini lebih bagus lagi. Bow thruster ini baling-baling depan yang membantu kapal untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi fungsi nanti membantu pada waktu alongside untuk atau sandar mensejajarkan kapal. Nah, sebenarnya di video saya sebelumnya saya sudah bagikan ke teman-teman cara berolah gerak, cuma tanpa penjelasan. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara saya menyandarkan dan mengeluarkan kapal ini, baik itu di kapal ya maupun di tempat yang lainnya.
Nah, untuk kali ini saya akan berikan penjelasan detailnya teman-teman. Semoga mudah untuk dipahami ya teman-teman ya. Oke, nah seperti yang teman-teman lihat di depan saya ini bentuk device daripada komponen yang ada di konsol ini ya seperti ini. Tadi saya katakan teman-teman harus kenali atau pahami bentuk device-nya. Yang pertama itu throttle engine. Nah, kapal ini bentuknya seperti ini teman-teman. Kapal ini memiliki dua engine ya, mesin kanan dan kiri. Jadi satu handle yang ini, yang kanan adalah mesin kanan, yang kiri di tangan kiri kita ini adalah mesin kiri. Mungkin nanti di kapal teman-teman itu bentuknya lain ya, mungkin bukan seperti ini. Yang pasti prinsip kerja sama, hanya bentuknya aja. Jadi harus dikenali bentuknya. Kemudian yang kedua adalah steering, kemudi. Nah, di kapal ini ya agak lucu ya teman-teman. Saya juga baru pertama nih mendapat model seperti ini. Ya, ini model steeringnya seperti ini ya, handle-nya. Mungkin nanti di kapal teman-teman yang lainnya ada yang bentuknya bulat seperti setir, atau bahkan hanya stick aja. Ya, tapi apapun itu prinsip kerjanya sama teman-teman. Jadi kalau mau ke kanan ya diarahin ke kanan, tinggal geser. Kemudian radarnya ada di sini ya, kecil aja teman-teman. Kemudian kalau ke kiri ya ke kiri. Nanti kalau misalnya berbentuk steer ya teman-teman, kalau ke kiri arahkan ke kiri, ke kanan arahkan ke kanan. Oke. Dan kemudian yang berikutnya boat thruster. Boat thruster di kapal ini bentuknya seperti ini handle-nya. Oke. Ada yang bentuknya bulat seperti ini, tinggal diputar. Tapi ya saya katakan prinsip kerjanya sama, bentuknya saja yang berbeda. Kalau kita mau ke kanan, saya tinggal gerakan ini ke kanan ya. Kemudian nambah kalau memang mau ditambah RPM-nya atau kekuatannya. Kemudian kalau ke kiri, nah, seperti ini. Kalau mau netral balikin. Nah, kalau yang berbentuk tombol ya tinggal putar. Kalau ke kanan putar ke kanan, kalau ke kiri putar ke kiri. Oke, sampai di sini saya rasa tidak sulit untuk dipahami. Jadi engine ada dua ya, kanan dan kiri. Kemudian kemudi untuk mengarahkan kapal. Kemudian boat thruster baling-baling depan untuk membantu ke kanan dan ke kiri. Nah, ini saya putar dulu kapal menghadap ke angin ya teman-teman ya. Soalnya ini swell-nya agak tinggi. Jadi kalau sekarang posisi dari lambung, takutnya terlalu rolling kapal dihantam ombak. Jadi orang nanti di bawah pada susah tidur. Kalau menghadap ke angin tidak terlalu ya teman-teman. Jadi enggak paling ngangguk dikit ya, biasalah. Dansa-dansa dikit ya. Namanya juga di laut gitu kan. Oke, sambil menunggu saya memposisikan kapal ke arah angin, menghadap ke angin, yang bisa saya jelaskan lagi kemudian untuk engine, pastikan ya indikator RPM-nya ada di sini supaya teman-teman bisa mengontrol kekuatannya. Kemudian mungkin dari chip engine ada batasan untuk menjaga engine kita supaya tetap bagus. Kemudian untuk steering, radar indikatornya ada di sini. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini saya gerakan ke netral dulu dari kiri. Oke. Kemudian untuk boat thruster ada di sini. Ini 0 karena saya posisikan di tengah saat ini. Tidak saya aktifkan ya teman-temannya karena tidak diperlukan untuk saat ini. Oke, karena kapal sekarang ini posisinya hanya mengapung jauh dari objek. Oke, langsung kita mulai ya. Langsung kita mulai trik. Nah, saya akan bagikan triknya ini. Cara mudah untuk memahaminya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama mengoperasikan mesin ini dua engine disebut twin screw engine. Bagi teman-teman pemula yang belum punya pengalaman bermanuver dengan dua engine atau baru pertama mau ke kapal offshore ya, kemudian baru ingin belajar lagi lebih dalam, tipe kapal dengan twin screw engine, dua engine seperti ini sangat baik ya teman-teman ya. Artinya saya sarankan bagi teman-teman pemula itu coba cari yang twin screw engine seperti itu untuk belajar manuver secara manual ya. Ini sangat baik untuk pemula teman-teman, mudah untuk dipahami dan juga enak untuk digunakan. Nanti setelah teman-teman sudah menguasai twin screw engine seperti ini, itu nanti bisa ditingkatkan lagi model tipe mesin yang lain agak sulit seperti ASD ya, atau kapal-kapal dengan
model engine yang berbeda lagi ya. Jadi ini yang paling mendasar untuk pemula yang saya sarankan jika teman-teman ingin belajar berolah gerak atau bermanuver. Oke, nah dalam berolah gerak atau bermanuver, saya sekedar mengulang ya teman-teman ya, ada beberapa faktor atau beberapa hal yang harus teman-teman kuasain. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan mesin ini, kemudian cara menggunakan kemudi dan menggunakan boat thruster. Oke, itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui maneuvering karakteristik daripada kapal teman-teman, karena setiap kapal itu memiliki karakter manuver atau berolah gerak yang berbeda-beda ya, maneuvering karakteristiknya ya. Jadi itu biasa ditempel di sini di dekat daripada konsol ya. Nanti teman-teman bisa belajar ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus melihat external forces. External forces itu adalah arah dan kekuatan angin dan arus. Sehingga teman-teman nanti bisa merencanakan dari mana teman-teman mulai bergerak ya, kemudian dari mana teman-teman nanti akan masuk ke satu objek, kemudian andai kata pun gagal karena kedorong arus atau angin, teman-teman bisa merencanakan di mana tempat saya keluar dan bagaimana seharusnya saya menggunakan engine ini. Jadi itu sangat penting teman-teman ya, arah angin dan arus. Kenapa? Karena terkadang kekuatan mesin itu kalah dibandingkan kekuatan angin kalau misalnya dalam posisi yang sangat kencang atau kekuatan arus yang sangat kencang. Kadang-kadang kekuatan mesin tidak mampu mengimbanginya begitu. Jadi teman-teman harus bisa rasakan juga dan menguasai keadaan pada waktu teman-teman melakukan olah gerak atau maneuvering kapal. Ya, tujuannya adalah demi keselamatan untuk menghindari terjadinya tubrukan atau hanyut ke tempat yang dangkal atau kandas. Faktor yang terakhir adalah kondisi kapal teman-teman. Jadi tentu kondisi kapal pada waktu berbeban penuh dengan muatan, dengan kosong tanpa muatan atau on ballast dengan air ballast saja, itu tentu berbeda. Kapal yang tidak berbeban tentu akan sangat ringan untuk mengolah geraknya. Tapi kapal yang dengan muatan penuh ya, dengan kondisi maksimum draft, maka nanti akan lebih berat, lebih lambat dalam respon ya ketika berolah gerak atau bermanuver. Oke, langsung saya bagikan triknya teman-teman ya. Untuk menggunakan twin screw engine ini ya, dua mesin ini, teman-teman bisa menggunakan prinsip kuping teman-teman. Jadi anggaplah ya kuping kiri kita itu adalah mesin kirinya, mesin kiri ini. Nah, kemudian mesin kanan ini ada di kuping kanan. Sehingga kalau kita tarik, kita tarik ke kuping kiri ke depan ya, maka haluan kapal kita ya seperti ini ke kanan teman-teman. Kalau mesin kirinya ditarik ke depan. Kemudian kalau kita mau tambah lebih cepat, tarik mesin kanannya ke belakang. Artinya gini, ketarik lagi, makin cepat dia ke kanan. Oke, kalau mau netral kembali, taruh di zero. Begitu juga sebaliknya. Kalau mesin kiri ini, yang saya analogikan dengan kuping kiri ini, ditarik ke belakang, maka haluan kita, anggap wajah saya ini adalah haluan, ke kiri. Nah, kemudian kalau teman-teman tambahin lagi mesin kanannya maju, ya, maka dia akan tambah ke kiri lagi ya. Nah, jadi ini prinsip kuping sebenarnya. Kemudian kalau dua-duanya maju ya, mesin kiri maju, mesin kanan maju, ya tentu dia lurus karena dia seimbang teman-teman. Kalau kiri saja dia ke kanan, kalau kanan saja dia ke kiri, kalau dua-dua ya seimbang jadinya. Begitu juga kalau tarik mundur ya, kalau teman-teman tarik mundur yang kiri saja ya haluan ke kiri. Kalau tarik mundur ke kanan, haluannya ke kanan. Tapi kalau tarik mundur dua, maka dia akan lurus. Mudah kan ya teman-teman ya. Nah, jadi saya contohkan saja, misalnya kuping kanan ini kita tarik ke depan. Ini saya tarik ke depan sekarang, mesin kanan. Kita lihat jalan. Oke. Ini kemudi saya masih kasih tengah-tengah ya teman-teman. Saya belum menjelaskan kemudi. Masih mesin. Oke. Jadi kemudi masih tengah-tengah, saya gunakan mesin kanan. Oke, teman-teman lihat ini sekarang gyronya terus bergerak 73 ya, kemudian nanti oke, sebentar dia ngelawan ombak teman-teman, karena ombak ini
ada dari kiri ya. Oke, 72 sekarang udah berkurang, 71 ya, 70 ya. Artinya ketika mesin kanan saya tarik ke depan seperti yang saya jelaskan tadi, maka haluan akan ke kiri. Ke kiri artinya haluan kita berkurang. Nah, ini kan dia bergerak ke kiri nih. Dari 70 tadi 69, 68, sekarang 64 ya, 63. Nah, kemudian untuk membuktikan dia jalan, ini speednya naik ya. Speednya dari 1,8, 2, sekarang 2,1. Oke. Nah, kemudian kebalikannya nih. Saya mau majukan mesin kiri. Ini sudah saya tarik ke netral yang kanan, sekarang yang kiri. Nah, teman-teman lihat sekarang dengan sendirinya dia akan bergerak ke kanan karena mesin kiri yang kita majukan ya. Oke, butuh waktu ya karena dia baru bergerak ke kiri. Nah, sekarang perlu proses dia mau ke kanan. Nah, ini nambah, pasti akan nambah terus karena bergerak ke kanan. Nah, 54, 55 ya. Kemudian ya kita lihat 56, kemudian 57. Oke, saya stop ya teman-teman ke netral. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau, itu kan kalau dia ke kiri tapi sambil maju teman-teman karena satu mesin. Bagaimana kalau kita mau muter aja di tempat? Nah, ini namanya couple. Kalau mau muter ke kiri seperti saya bilang tadi, tarik mesin kanan maju dan tarik mesin kiri mundur. Nah, mesin kanan maju, mesin kiri mundur. Nah, ini masih saya buat kemudi tengah-tengah aja teman-teman ya. Oke, nah ini pasti akan bergerak ke kiri. Oke, ini karena dia yang satunya maju, yang satu mundur. Jadi ibaratnya ya tangan orang ditarik ya, kemudian pantatnya ditarik juga ya. Jadi dia di tempat, tapi dia bergerak ke kiri. Oke, bergerak ke kiri terus. Ini buktinya. Oke, berkurang terus. 49, 48. Oke, clear ya sampai di situ. Oke, saya kasih netral lagi. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, kalau mesin sudah bisa maju mundur dan sudah bisa mengarahkan, apa fungsinya kemudi? Nah, kemudi tetap berfungsi teman-teman. Ya, kapal tanpa kemudi itu sama halnya sendok tanpa garpu. Jadi tetap ada fungsinya teman-teman. Dan kemudi ya memang setiap kapal harus ada kemudi ya, begitu ya. Nah, kemudi ini membantu untuk mempercepat ya mengarahkan kapal. Seumpama kadang-kadang angin kuat, arus kuat, kondisi laut ataupun kondisi kapal kan tidak selamanya sama teman-teman. Kadang-kadang kita couple seperti ini ya, mungkin angin dari kita mau ke kiri nih haluannya, tapi angin dari kiri sangat kencang ya, atau arusnya kencang. Kalau kemudi tengah-tengah kayaknya lama respon baru belok. Nah, kita boleh tambah mesinnya teman-teman, kekuatan RPM-nya ya, kekuatan RPM-nya bisa kita tambah ya, bisa kita tambah. Kalau kurang lagi bisa kita tambah. Nah, kalau memang apa namanya, teman-teman tidak mau menaikkan engine, solusinya adalah menggunakan kemudi. Jadi tambah kemudinya, arahkan ke kiri. Nah, seperti saya ini. Jadi sudah saya couple pun ke kiri dia bergerak. Supaya lebih cepat saya tambahin kemudi ya, bisa kemudi 5 kanan, bisa 10 kanan. Kalau belum reaksi tambah kemudinya 15 kanan. Kadang-kadang mungkin arusnya kuat atau anginnya kuat ya. Kemudian tambah lagi 20 kalau memang belum berpengaruh. Ya, begitu ada gerakan ya teman-teman adjust saja ya. Itu ya namanya manuver, itu berdasarkan feeling aja dan pengamatan. Oke. Nah, kalau sudah bergerak baru teman-teman sesuai dengan sudut yang teman-teman inginkan ya. Kalau udah sampai situ, teman-teman boleh stop. Begitu juga ke kanan ya. Saya tidak perlu lagi menjelaskan ya, artinya sama saja kalau misalnya kita arahkan ke kanan, kalau kurang respon kapalnya tambah kemudi 5, belum kurang lagi tambah 10, masih kurang lagi tambah 15 atau 20 atau bahkan cikar ya. Kalau masih kurang RPM engine tambah, boom, gitu ya. Nah, mainkan aja, yang penting jangan sampai melebihi batas lah ya, maksimumnya aja ya. Kalau nggak nanti KKM bisa teriak teman-teman dari bawah, woi katanya mesin. Nah. Oke. Nah, kemudian selesai sampai di sini,
Bow thruster. Oke, bow thruster tadi saya katakan ke teman-teman bahwasannya membantu kapal untuk mengarahkan atau ke kiri. Jadi kalau pada waktu sandar, posisi kapal itu kadang-kadang sudutnya tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Kalau tanpa bow thruster, pasti untuk membuat paralel seperti ini, misalnya saya ibaratkan jetty lah ya teman-teman ya, atau dermaga. Kapal kita mau masuknya sandar pelan-pelan paralel lurus gini ya. Kalau yang mengandalkan ini sulit teman-teman, mesin sama kemudi. Untuk itu kenapa kalau kita masukkan haluannya ya buritannya kebuka ya, kelempar jauh. Kalau kita masukin buritannya ya haluannya kebuka. Nah, untuk itu kalau ada bow thruster, ketika buritan kita masukkan supaya haluannya bisa sama rata, maka bow thrusternya geser juga ke sini, jadi imbang dia. Jadi buritan kita dorong ke dalam, haluan pun kita dorong ke dalam pakai bow thruster. Buritan pakai mesin, haluan pakai bow thruster. Jadi masuknya mudah-mudahan rata. Untuk kekuatannya disesuaikan. Ya kalau misalnya begini kurang, tambahin lagi. Kurang, tambahin lagi bow thruster. Mana yang kurang? Engine yang kurang, tambahin engine-nya. Nah, seperti itu sampai anti sandar. Seperti itu ya. Tapi pada waktu ini bow thruster tidak saya gunakan. Tanpa bow thruster pun bisa. Saya juga sudah sering berolahraga tanpa bow thruster juga ya. Ya, tapi masuknya nanti paling lancip kalau enggak buritan yang sandar di luar, nanti setelah terikat tali tinggal tekan haluan ke dalam, atau haluan dulu masuk, ikat tali supaya dia nggak keluar lagi haluannya, tinggal buritan masukkan salah satu sisinya begitu. Atau kadang-kadang karena arus dan angin mendukung bisa juga paralel sandar, itu bergantung situasi. Jadi manuver itu bergantung situasi dan juga feeling maupun pengamatan ya teman-teman. Oke, ini untuk di kontrol depan. Jadi saya ulangi sekali lagi, prinsipnya adalah dengan menarik kuping. Oke, bagaimana dengan kontrol belakang? Di video sebelumnya teman-teman sudah melihat saya berolah gerak atau nyandarin kapal di kontrol belakang juga. Oke, saya akan jelaskan, kita langsung ke kontrol belakang. Let's go. Oke, saya aktifkan dulu supaya aktif engine di belakang. Nah, kemudinya saya belum pindahkan dari depan ke belakang. Sebentar, saya pindahkan dulu teman-teman. Oke. Oke, jadi sekarang saya tes dulu. Oh, tombolnya. Ini kadang-kadang suka lupa teman-teman, maklum. Masih muda. Oke, saya tes. Kemudi sudah jalan. Oke, saya lihat radarnya sudah aktif. Oke, nah ini kontrol belakang. Teman-teman bisa lihat ke sana. Ya, ini kontrol belakang. Can you show them that right? Oke, oke. Jadi sekarang kemudi sudah aktif, mesin sudah aktif. Nah, kalau tadi di depan prinsip kuping, tidak ada bedanya dengan di belakang teman-teman. Di belakang juga prinsip kuping. Jadi kemana teman-teman menghadap, anggaplah itu haluannya. Kalau teman-teman di depan tadi, ya dengan prinsip kuping ini berarti ke depan. Kalau di belakang juga dengan prinsip kuping ini, buritan teman-teman ini adalah haluannya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya ya, tetapi posisi mesin ini sudah berbeda. Di tangan kanan saya ini sebenarnya ini port side engine, karena kita harusnya ngadep ke sana, gitu kan? Haluannya ada di sana. Jadi tangan kanan adalah mesin kiri, tangan kiri itu mesin kanan. Tetapi untuk prinsip geraknya itu sama teman-teman. Teman-teman nggak usah pikirkan kebalikannya ini. Teman-teman hanya pikirkan prinsip kuping aja tadi. Kalau ini yang di tangan kanan saya tarik, ya tetap buritannya ke sana. Ya, tambah lagi tarik ke belakang mesin kiri, ya buritannya ke sana. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang di tangan kiri, ya kemudian saya tarik ke depan, buritannya akan ke kanan. Saya tambahin lagi tarik ke belakang yang tangan kanan, maka dia akan kanan. Nah, untuk membuktikannya, sekarang teman-teman lihat ya.
teman-teman lihat saat ini. Oke, saya akan menggerakkan. Oke, saya akan menggerakkan. Oke, nah ini teman-teman, sekarang yang di tangan kanan, ini yang di tangan kanan saya kasih maju mesinnya, yang di tangan kiri saya kasih mundur. Kemudian ya, buritan kita pasti akan ya, karena ke sana berarti ke sana. Nah, buritan akan bergerak ke sana. Ya, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman lihat ya. Oke, gyronya sebenarnya ada di sini teman-teman. Ya, jadi tapi teman-teman bisa lihat ini kapal sekarang buritannya bergerak ke sana teman-teman. Oke, buritannya ke sana. Oke. Terlihat tuh pusaran airnya tuh di situ. Tadi kita kapalnya di situ, sekarang bergerak ke sini kan. Kalau di hadapan saya ini ya ke kiri saya, di hadapan saya nih. Tapi kalau saya menghadap ke haluan ya ke kanan. Sebaliknya saya balikkan ini begini. Ya. Artinya kuping kiri ditarik, kuping kanan ya, kuping kiri tarik ke depan, kuping kanan tarik ke belakang. Ya ke sana buritannya. Oke. Nah, ini sama. Kemudian seperti yang tadi, samalah prinsipnya. Kalau teman-teman merasa kurang lambat responnya, ya tambahin kemudi. Cuman di kemudi teman-teman harus fokus. Kenapa? Kalau kemudi itu teman-teman arahkan ke kiri di hadapan teman-teman, ya, itu buritannya akan bergerak ke sana, ke kanan, kebalikannya. Karena kemudi ini patokannya adalah haluan. Jadi artinya kalau ke kiri, haluan yang ke kiri, ya. Kalau teman-teman ke kiri, haluan yang ke kiri. Buritannya ini, ya, buritan ini ke kanan. Begitu juga kalau seandainya, ini sekarang kan, teman-teman lihat, karena saya kopel ke kanan, saya tambahin kemudi ini juga ke kanan. Jadi makin cepat dia bergerak ke kanan. Oke. Oke teman-teman, itu tadi mengenai engine sama steering ya. Kemudian bagaimana dengan bow thruster? Ya, bow thruster ini sama dengan steering ya. Jadi kebalikannya, kalau kita menghadap ke belakang gini, teman-teman arahkan ini ke kiri, berarti haluannya yang bergerak ke kiri, nanti haluannya buritannya itu bergerak ke kanan dari hadapan teman-teman. Sebaliknya kalau ke kanan, berarti nanti haluan yang ke kanan, buritannya ke kiri. Jadi itu penjelasan mengenai konsol di belakang, engine, kemudi, dan bow thruster teman-teman ya. Oke, saya coba duduk dulu. Kita kalau di belakang ini lumayan enak ya, lebih santai lah kalau sambil duduk ya. Oke, jadi saya ulangi kesimpulannya, memang lebih enak mengoperasikan dari konsol depan, karena kalau berhadapan dengan haluan semuanya sesuai arah, baik itu mesin, kemudi maupun bow thruster. Tapi kalau dari belakang ya yang searah itu dengan tatapan kita ya, itu hanya mesin yang saya katakan tadi dengan sistem kuping. Kalau steering dengan kemudi dengan bow thruster itu nanti berkebalikan ya, berkebalikan. Kemudian jadi setelah nanti teman-teman sudah sering melakukannya, saya rasa ya tidak ada masalah ya teman-teman ya. Dengan sendirinya akan ingat sendiri ketika berolah gerak. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Captain Rap. Ciao. Gonna play now, ready for the show. I'm about to take
down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how, putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't play me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold